2, 3. Ayo. Hello guys, selamat malam. Welcome back to our channel. Kimia AC Lole, AC Lole. Lanjut. Oke. Gimana Gimana Vi kabarnya Vi? PSBB Vi? Hari ini Vi? Wah, aduh. Luar biasa ya. Perpanjangan lagi guys. Iya. Masih 13 hari lagi lah kita. Kira-kira kita PSBB. Jadi kita bisanya goyang-goyang di rumah nih. Iya, kalau gue sibuk minum air gue. Sibuk minum air. Di bawah laut soalnya. Ini lain di mana, Vi? Hati-hati, plankton. Apa? Ayo. Siapa tuh lagi di mana siapa tuh? Alhamdulillah, rebahan gua. Oke. Rebahan 6 bulan tiba-tiba naik semester 5. Kaget. Oke guys. Jadi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang tema unsur kimia terhadap bahan konstruksi. Kita ngambil tema terakhir. Oke, yang biar asik kita perkenalan dulu kali ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya. Yang kenal aja belum sayang. Iya. Iya, lanjut. Pertama dari Gedung Mercubuana. Silakan memperkenalkan diri. Hai. Nama saya Safatul Zuma dari Universitas Mercubuana. Teknik Sipil 2018. NIM saya 11 80 140. Terima kasih. Ya, sudah. ACC punya gua. Selanjutnya ibu berkerudung dengan background jembatan. Hati-hati nyemplung. Itu gua mati dibilang astaga. Silakan perkenalkan dirinya. Ini beneran jadi. Serius aja. Bener ini. Sama doang. Gak ada ngomong-ngomongnya Vi. Lagi kenapa gue doang sih? Gue duluan sih bikin gue bilang apa gue mati. Soalnya Maul udah nggak tahan ketawa. Put. Milih-milih. Ayo. Santai. Bisa dikat. Dila dulu. Aduh. Oke, yang kedua, Mbak berkerudung dengan background kasur. Silahkan perkenalkan diri. Ini perkenalan, Fit. Iya, perkenalan. Kenalkan, nama saya Aurelia Vila Putri. NIM saya 41118010012. Oke, selanjutnya kepada yang sedang menyelam, boleh memperkenalkan dirinya? Masih giliran saya. Nama saya Maulana Rizky Fauzi. Makanan favorit saya odading. NIM saya 400180 128. Ya, udah selesai. Lanjut, Mas Afi. Selanjutnya kepada ibu-ibu terakhir, ibu-ibu dengan background jembatan. Iya. Perkenalkan, nama saya Puput Ayuni Tias. NIM saya 41118010022. Terima kasih. Udah, Fit. Oke, dan
dengan saya sendiri, nama saya Afi Aulia Auda dari Teknik Sipil 2018. NIM 4118010043. Okay guys, so check it out and stay tuned in our channel. Monggo, bisa dimulai. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai. Oke, pada kesempatan hari ini, jadi kita akan memperkenalkan mengenai pengaruh asam nitrat terhadap laju korosi baja karat austentik 304 untuk keperluan konstruksi. Jurnal ini kami ambil dari Menara Jurnal Teknik Sipil UNJ tahun 2006 dengan pembuat adalah Bapak Aritonang dan Bapak Iqbal Fahri. Oke semuanya, stay tune and watch our channel. Oke guys, pendahuluan. Baja tahan karat jenis austenitik 304 jenis baja paling tahan karat terhadap karat. Ketahanan terhadap karat pada baja tersebut disebabkan adanya unsur chrom lebih besar dari 12%. Baja tipe ini sangat populer karena sifat mampulas weldability yang lebih baik dan tendensi terjadinya presipitasi. Karbida chrom lebih rendah sebab hal tersebut dapat menurunkan sifat tahan karat sehingga dapat mendorong terjadinya korosi. Baja ini berstruktur austenitik, tidak bersifat magnetik, dan non-hardenable, tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. Baja jenis ini mudah dikerjakan panas, sulit dikerjakan dingin karena dapat mengalami pengerasan. Pengerjaan panas dilakukan dengan pengelasan, sedangkan pengerjaan dingin dengan mencelupkan cepat baja yang telah dipanaskan dalam air. Baja tahan karat austenitik jika dipanaskan pada temperatur 1050 derajat Celcius dan dicelupkan cepat di dalam air akan membuatnya stabil, berfasa austenitik. Deformasi akibat pengerjaan dingin pada temperatur kamar biasanya di atas 750 derajat Celcius akan menyebabkan terjadinya pengerasan renggang, strain hardening. Di samping itu juga terjadi transformasi fasa dari austenit VCC menjadi fasa martensit BCC. Kelemahan lain bila dilakukan pengelasan atau bekerja pada rentang temperatur 550 derajat sampai 850 derajat Celcius dan diekspos pada media korosif, maka akan terjadi peristiwa sensitisasi. Pada kondisi ini akan terbentuk senyawa korbida pada batas butir, sehingga di sekitar batas butir tidak akan terbentuk lapis lindung korm oksida, sehingga akan terserang korosi batas butir. Dalam kondisi tertentu, baja tahan karat dapat mudah terserang berubah fasa austenit menjadi martensit. Terjadinya korosi batas butir dan perubahan fasa indikasi menurunnya kemampuan baja tahan karat jenis austenitik 304 terhadap serangan korosi. Pengaruh asam daerah industri akibat larutan asam yang lemah sebagai hasil kondensasi uap dari udara yang bersenyawa dengan uap yang mengandung asam, menyebabkan ketahanan karat pada baja tahan karat austenitik 304 menurun. Pemakaian larutan asam nitrat dapat mereduksi tahanan korosi pada baja tahan karat bila presentasi konsentrasi larutannya mencapai dan atau di atas 60% dengan suhu rata-rata 100 derajat Celcius. Oke, cuy. Halo.
Halo. Halo. Beneran? Chef Fatul jelas banget. Gue kaget anjir, nggak ada suaranya tiba-tiba. Gue kira gue terputus. Tenang, Ul. Kita dengerin, Ul. Lu satu lagi ini, At. Dari ulang atau gimana nih? Ayo Lanjut. gue dengan Udah Lanjut, lanjut. Nanti crop ya. Ntar gue edit ya. Ada yang nggak kelihatan anjir tuh. Siapa nih? Oke. Kecilin aja, At. Gak bisa. Warna. Itu lu. Apa sih? Ini yang share screen Syafaat terus kan? Iya, Syafaat. Oke. Put Kalau nggak 12. gitu aja, At. Gini aja nih. Gini. SNI menetapkan penggunaan asam nitrat 65% untuk menilai ketahanan baja, tahan karat, austenitik terhadap korosi batas butir. Laju korosi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi larutan sehingga dapat mencapai batasan yang tidak dapat diterima penggunaannya. Unacceptable lebih besar mm per YR. Bila konsentrasi larutan HNO3 mencapai dan atau melebihi 85% dengan suhu rata-rata 100 derajat Celcius, maka laju korosi akan terus meningkat dari nilai 0,5 menuju ke nilai 1 dan atau lebih tinggi dari itu, yang menandakan ketahanan korosi baja tahan karat terus menurun. Kondisi tersebut dapat merugikan pemakaian baja tahan karat austenitik 304 untuk keperluan konstruksi. Akibatnya tidak hanya menyangkut masalah yang berkaitan dengan segi ekonomi, namun juga masalah jiwa manusia. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Oke guys, tadi udah dibahas tentang pendahuluan, sekarang lanjut tujuan penelitian dari Aurelia Fidela Putri. Oke, selanjutnya tujuan penelitian yang kita ambil dari jurnal yaitu untuk mengetahui apakah nilai laju korosi baja tahan karat austenitik 304 yang dikorosikan dengan asam nitrat 65% lebih kecil daripada nilai laju korosi baja tahan karat austenitik 304 yang dikorosikan dengan asam nitrat 85%. Selanjutnya, metode penelitian yaitu menggunakan metode eksperimen di lab dan standar ASTM A26293A atau SNI 073112-1992. Selanjutnya ada desain penelitian yaitu baja tahan karat austenitik 304 berbentuk pelat, lebar W 12,5 mm, panjang ukuran L 50 mm, panjang bagian paralel P 60 mm, jari-jari bahu R 20 mm, dan tebal 3 mm. Desain benda uji didasarkan pada SNI 0703-711989. Variabel penelitian, yaitu yang pertama ada variabel bebas, variasi persentase asam nitrat yaitu 65% dan 85%. Yang kedua ada variabel terikat, korosi batas butir pada baja tahan karat austenitik 304. Selanjutnya, prosedur penelitian, yaitu benda uji dipanaskan pada temperatur 675 derajat Celcius, kemudian ditahan selama 1 jam dan dicelupkan cepat ke dalam air. Yang kedua ada penimbangan benda uji. Yang ketiga, pemasangan 5 benda uji pada mesin uji tarik untuk mengetahui nilai uji tarik sebelum dikorosikan. Yang keempat yaitu pengorosian 10 benda uji dengan komposisi asam nitrat HNO3 yang berbeda yaitu 65% dan 85% masing-masing 5 benda uji selama 48 jam dalam 5 periode 9,6, 19,2, 28,8, 38,4, dan 48 jam
dengan pergantian larutan setiap periode. Selanjutnya ada pada setiap periode benda uji dibersihkan dengan pelarut bebas klor seperti sabun atau aseton dan selanjutnya dikeringkan serta ditimbang dengan ketelitian 0,001 gram. Lalu ada benda uji yang telah dikorosikan diuji tarik, hasil uji diamati dan kemudian dilakukan pembahasan dan disimpulkan. Lanjut. Teknik pengambilan sampel yaitu populasi yang diambil dalam penelitiannya adalah nilai laju korosi batas butir pada baja tahan karat austenitik 304 dengan menggunakan komposisi asam nitrat yang berbeda yaitu 65% dan 85%. Sampel yang akan dipergunakan sebanyak 15 buah, 5 buah untuk uji tarik dan 10 buah uji korosi batas butir dan uji tarik. Selanjutnya instrumen penelitian yaitu dapur pemanas dengan temperatur maksimum 800 derajat Celcius, lampu Erlen Meyer 1 liter, dilengkapi dengan kondensor tipe jari atau kondensor flux vertikal. Yang ketiga, pemegang benda uji. Lalu pemanas listrik yang dapat menjaga larutan uji selalu mendidih selama periode pengujian. Selanjutnya ada mesin uji tarik, neraca analitik dengan ketelitian 0,001 gram, dan koefisien pengumpulan data. Untuk hasil penelitian, dari 10 benda uji yang dilakukan penelitian, didapat rata-rata hasil pengujian korosi batas butir dengan HNO3 65% sebesar 3,571 dan dengan HNO 3 85% sebesar 6,404. Dan hasil pengujian tarik baja tahan karat austentik 304 dengan 10 benda uji didapat rata-rata tanpa korosi sebanyak 60,17 kg per milimeter kuadrat, terkorosi HNO3 65% sebesar 57,330 kg per milimeter kuadrat, dan terkorosi HNO3 85% sebesar 55,349 kg per milimeter kuadrat. Untuk pengujian persyaratan analisis, dilakukan analisa untuk menguji normalitas data dengan uji Uniforce. Data yang dianalisa yaitu nilai laju korosi baja tahan karat austenitik 304, terkorosi asam nitrat atau HNO3, konsentrasi larutan 65%, dan nilai laju korosi baja tahan karat austenitik 304, terkorosi asam nitrat, konsentrasi larutan 85%. Selanjutnya, hasil pengujian persyaratan analisis. Hasil pengujian normalitas dari data nilai laju korosi austenitik 304 dengan asam nitrat atau HNO3 sebanyak 65% yaitu L0 sama dengan 0,1948 dengan N-sample sama dengan 5. Pada taraf nyata atau alpha sama dengan 0,01 diperoleh nilai L-table sama dengan 0,405. Kriteria pengujian L0 kurang dari L-table, data berdistribusi normal. Disimpulkan populasi kelompok berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dari data nilai laju korosi austenitik 304 dengan asam nitrat atau HNO3 sebanyak 85% yaitu L0 sama dengan 0,2641 dengan N-sample sama dengan 5. Pada taraf nyata atau alpha sama dengan 0,01 diperoleh nilai L-tabel sama dengan 0,405. Kriteria L0 kurang dari L-tabel, data berdistribusi normal. Disimpulkan populasi kelompok berdistribusi normal. Oke, kepada Saudara Maul, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo.
Setelah lakukan uji analitis, sekarang kita lakukan uji homogenitas. Nah, analisis statistik untuk menguji homogenitas, kita menggunakan kesamaan dua variasi atau UJF. Kita kan juga pernah kan belajar statistika teknik, berarti kan anak-anak yang udah semester 5 pasti tahu lah, pasti ini yang nggak perlu ditelaah lagi untuk lebih dalam. Kalau nggak tahu, tadi yang dimarahin murid. Nah, oke lanjut. Data yang diuji, kita makin laju korosi, batas putih dari masing-masing kelompok sampel. Data F hitung 1,9 dengan N sampelnya kita menggunakan 5, taraf nyatanya kita menggunakan 0,01. Dari data distribusi F dari hasil perhitungan, DK pembilang itu 4, dan DK penyebut itu 4 juga. Didapat F,001, 4,4 sama dengan 15,98, dan 0,99 itu 0,63. Sehingga kita bisa dapat bahwa nilai F berada di antara, atau kita bisa bilang bahwa nilai hitung berada di tengah-tengah. Berarti dapat disimpulkan varian dari kedua kelompok bisa kita katakan lulus dalam uji homogenitas. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita menguji hipotesis. Setelah kita dapat hasil pengujian yang telah kita lakukan uji hipotesis awal kita. Kita dapat nilai-nilai bahwa klasifikasi laju korosi untuk masing-masing konsentrasi asam nitrat yang telah ditujukan dalam tabel, dan juga kita menampilkan standar-standar yang dibuat oleh M.G. Fontana pada tahun 1906. Kita bisa membuktikan hasil pengujian data menggunakan nilai rata-rata atau uji T, uji satu pihak, diakhiri dengan hipotesis. Tidak ada perbedaan antara laju korosi baja tahan karat austentik 3,04. Setelah kita melakukan pengujian, ternyata hipotesis kita itu betul. P1 itu lebih kurang dari P2. Artinya nilai rata-rata laju korosi antara yang menggunakan asam nitrat sebesar 65%. Lebih kecil dibandingkan dengan nilai korosi batas butir yang menggunakan asam nitrat 85%. Ya, sebenarnya sih kita sih udah pasti tahu lah, yang kita kan pakai asam nitrat di mana terlarutnya lebih besar atau konsentrasinya lebih besar, ya otomatis korosinya juga lebih besar berbanding lurus. Nah, lanjut. Dengan taraf signifikan yang masih sama 0,01, kita dapat bahwa T hitungnya min 11,53 dan T tabelnya min 2,9. Maka kita dapat T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesi awal kita itu ditolak, sehingga nilai korosi batas butir baja tahan karat austenitik 304 yang menggunakan asam nitrat 65% lebih kecil daripada nilai korosi batas butir baja tahan karat yang menggunakan asam nitrat 85%. Semakin besar presentasi asam nitrat yang dipakai sebagai media korosi, maka semakin besar pula rata-rata laju korosinya. Hal itu berarti ketahanan baja karat austenitik 304 terhadap korosi semakin menurun berdasarkan hasil tabel. Lanjut. Berdasarkan uji yang telah kita lakukan dan evaluasi terhadap hipotesis, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu semakin besar persentase asam nitrat, yaitu 65% dan 85%, semakin besar pula nilai rata laju korosinya, atau kita bisa bilang berbanding lurus. Selanjutnya itu baja yang bila terekspos asam nitrat 65% menyebabkan baja memiliki ketahanan minim dari serangan korosi. Dengan kata lain, asam nitrat 65% tersebut yang menyerang baja merupakan batasan minimal memburuknya ketahanannya. Baja tahan karat austenitik 304 bila terekspos dengan konsentrasi yang lebih besar, yaitu 85%, akan menyebabkan tidak lagi memiliki ketahanan dari serangan korosi. Atau dengan kata lain, yang 65% itu batasan maksimal, titik ultimate ambang batas, biar baja tersebut masih bisa dikatakan sebagai layak untuk digunakan dalam dunia konstruksi. Oke, lanjut. Nah,
ini masih sama, kita dengan kata yang berbeda aja. Menurunnya kualitas baja tahan karat terhadap serangan karat diikuti pula oleh menurunnya salah satu sifat mekanik baja tahan karat austentik teori sempat, yaitu kuat tarik. Seperti kita tadi juga uji kuat tarik dilakukan sebelum kita kenakan dengan asam dan dikenakan dengan asam, kita hitung ternyata kualitas dari kuat tarik itu pun juga menurun berkat adanya penambahan asam nitrat pada baja tersebut. Oke. Saran dari kami ataupun ya penulis yaitu pemakaian baja tahan karat austenitic 304 untuk keperluan konstruksi hendaknya memperhatikan temperatur dan pengaruh asam yang bekerja di sekitar konstruksi. Karena ya asam di sini sangat berpengaruh sekali dalam melaju korosi baja tersebut, dan temperatur juga salah satu parameter yang penting. Setelah itu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji perbandingan antara baja tahan karat yang dikorosikan dengan asam nitrat tanpa pembakaran dan baja tahan karat yang dikorosikan dengan asam nitrat dengan pembakaran, sehingga dapat dilihat seberapa besar pengaruh temperatur memicu terjadinya korosi batas butir. Dalam proses pematangan benda uji selama pengkorosian, sebaiknya digunakan kompor gas daripada kompor listrik. Berdasarkan pengalaman penelitian penulis, kompor listrik memiliki tingkat kestabilan yang rendah dalam pengontrolan temperatur, sehingga tingkat kecelakaan dalam penelitian dapat meningkat. Ya, kelebihan kekurangan dari masing-masing kompor, ya kita juga udah tahu kalau listrik, kalau misalnya PLN lagi bercanda, tiba-tiba mati, ulang, alhamdulillah. Itu memang udah sedih sekali. Seperti kita PPJ, ternyata salah, dan Mektan juga salah, kita harus ulang. Sedih sekali, memang. Ya, itulah kita sebagai engineer harus benar-benar sabar terhadap melakukan penelitian. Terlebih lagi ini jurnal ya. Dalam hal publikasi tentunya kita harus menjunjung tinggi apa itu namanya kejujuran. Tidak ada manipulasi data itu sebenarnya tidak boleh sekali. Tidak boleh sebenarnya. Sebagai kita engineer manipulasi data ya. Oke, dari saya itu sekian. Lanjut, Afi. Oke, syukron Ahi. Uhti. Bagaimana? Berarti bisa tambahan ilmu ya buat kita semua ya, bahwa ternyata baja ini, walaupun baja austentik 304, baja tipe kelas tertinggi, ternyata juga bisa korosi bila harus dihadapkan terhadap asam nitrat atau senyawa, salah satu senyawa kimia yang bisa menyebabkan korosi. Oke, sipil lovers, pencinta teknik sipil dan dunia konstruksi. Sekian dari kami. Ahlan wassalam. Dan lupa like, comment, subscribe, dan 1 juta subscriber ya. 1 juta subscriber kita kalahin Bung Atta. Iya, dia mau kawin soalnya. Jangan kasihan. Yoi. Dadah. Betul. Bisa Syukron. Ahlan wassalam. Ketemuan kita. Dah, coy, dah. Oh, jadi sales kompor.